Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama kakak Nanda Aulia Sahara ini. Kalian bisa memanggil kakak dengan Kak Nanda. Nah, kakak ini berasal dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, sebelum itu ada baiknya kita berdoa dulu. Kakak ingin meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Nah, berdoa selesai. Tapi sebelum kakak menyampaikan tujuan kakak ke sini, kakak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sedang baik-baik saja atau ada yang kurang sehat atau apa? Nah, tujuan kakak di sini untuk memberikan bimbingan klasikal kepada kalian semua mengenai bidang karir. Nah, topik yang akan kakak bawakan di sini yaitu alternatif pilihan karir setelah lulus SMA. Nah, adapun tujuan kakak memberikan kalian topik ini agar kalian mampu memutuskan alternatif pilihan karir kalian setelah lulus SMA. Kalian juga bisa merancang karir sesuai dengan minat bakat kalian atau pilihan kalian. Nah, di sini kalian mendengarkan materi dari kakak, bertanya, dan setelah itu kakak ingin membagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik. Sebelum kita memulai materi, kita menyepakati waktu terlebih dahulu. Kakak di sini akan memberikan layanan kepada kalian selama kurang lebih 40 menit. Apakah kalian sudah bersedia? Nah, jika kalian sudah bersedia, kita memasuki tahap inti atau pemberian layanan bimbingan klasikal. Nah, kakak ingin bertanya, apa sih itu karir? Jadi, karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat dikatakan bahwa karir adalah seluruh jabatan yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya. Karir merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perencanaan karir ialah proses di mana seseorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir inilah nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya. Lalu supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan karirnya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kakak ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, setelah kalian lulus SMA, kalian pada mau kemana? Mungkin ada yang ingin memasuki dunia kerja, atau ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, atau ada yang ingin menikah, atau mungkin ada yang ingin mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai keempat pilihan alternatif karir tersebut. Jadi, secara garis besar, ada 4 pilihan alternatif karir, diantaranya yang pertama, memasuki dunia kerja dan dunia industri. Nah, bekerja adalah kegiatan yang direncanakan demi kebutuhan manusia. Karena dengan bekerja, manusia akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Karena pekerjaan juga merupakan sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, dan serta mengaktualisasi diri. Nah, tetapi sebelum kita bekerja, kita melalui beberapa tahap yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama, kita mencari lowongan kerja.
Nah, setelah kita mendapat lowongan kerja, kita mengikuti tes atau seleksi berdasarkan dari jenis pekerjaan tersebut. Karena setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Seleksi tersebut biasanya seperti seleksi administrasi, seleksi akademis, psikotes, dan tes wawancara. Nah, setelah kita mengikuti tes atau seleksi tersebut dan kita dinyatakan lolos, selanjutnya kita melakukan seleksi kesehatan atau tes fisik. Dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian secara fisik antara pelamar kerja dengan tuntutan pekerjaan. Nah, biasanya tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke alternatif pilihan karir yang kedua, yaitu melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa kita pungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi. Nah, sebelum kita melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi itu dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok yayasan tertentu. Nah, hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya yaitu jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Nah, jalur akademik itu biasa kita sebut dengan jenjang sarjana. Lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Nah, setelah kita lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pascasarjana. Nah, jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut serta sekolah tinggi. Nah, sedangkan jalur profesional atau yang biasa kita sebut dengan jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Nah, adapun yang perlu kita perhatikan sebelum kita memasuki perguruan tinggi yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Karena setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dan dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes dan tes. Non-tes itu seperti penelusuran bakat, minat, kemampuan, dan tes itu seperti ujian saringan masuk yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sekarang penerimaan mahasiswa baru ada dengan jalur SNBP, SNBT, dan mandiri. Semua karena kegiatan serentak nasional, kecuali seleksi mandiri. Nah, adapun hal yang perlu kita perhatikan sebelum yang keempat yaitu perguruan tinggi kedinasan. Nah, kalian tahu apa itu perguruan tinggi kedinasan? Nah, jadi perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya
lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapat pekerjaan tanpa harus tes lagi. Nah, hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya yaitu pemilihan program studi. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Pemilihan program studi sama dengan memilih bidang keahlian atau keterampilan yang diharapkan. Nah, adapun alternatif pilihan karir yang ketiga yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Jadi, kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kita kursus komputer, kursus menjahit. Nah, sedangkan pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan, baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Nah, pendidikan atau kursus dan pelatihan pada dasarnya antara pendidikan dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan di tempat tertentu. Nah, adapun kriteria memilih kursus yaitu ada yang pertama memiliki perizinan yang lengkap, yang kedua mempunyai fasilitas pendidikan atau kursus, yang ketiga SDM yang profesional, yang keempat lokasi kegiatan, yang kelima memiliki akreditasi, yang keenam memiliki program kerja, yang ketujuh prospek lulusannya, yang kedelapan memiliki jaringan kerjasama, yang kesembilan memasang identitas atau papan nama, dan yang kesepuluh yaitu pengakuan masyarakat sekitar. Adapun alternatif pilihan karir yang terakhir yaitu memasuki kehidupan keluarga. Nah, kakak ingin bertanya, mungkin dari kalian ada yang ingin langsung menikah setelah lulus SMA? Nah, memasuki kehidupan berkeluarga. Jadi, Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga itu tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Ketika Anda memutuskan untuk menikah, berarti Anda harus siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau istri Anda, dan lingkungan. Karena orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada Anda. Anda juga dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila Anda laki-laki, dapat memelihara keluarga apabila Anda perempuan. Nah, di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya Anda setelah lulus sekolah memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang, karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Nah, itulah tadi materi mengenai keempat alternatif pilihan karir setelah lulus SMA. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya mengenai materi yang kakak sampaikan tadi? Nah, jika sudah tidak ada,
Ibu ingin membagikan kepada kalian LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, di situ kalian bisa menjawab pertanyaan dari lembar kerja peserta didik yang Ibu akan bagikan. Nah, di situ terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu kalian membuat perencanaan karir kalian setelah Anda lulus SMA. Yang kedua, apa alasan Anda memilih alternatif karir tersebut? Nah, yang ketiga yaitu apa konsekuensi Anda apabila Anda memilih karir tersebut. Nah, setelah Ibu membagikan lembar kerja peserta didik, Ibu juga ingin membagikan lembar penilaian hasil. Jadi setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, kalian kumpulkan kepada ketua kelas kalian. Nanti ketua kelas kalian yang berikan kepada kakak. Nah, jadi kegiatan bimbingan klasikal kita ini sudah ingin berakhir, tapi sebelum itu Ibu meminta kalian menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan tadi, materi dari Ibu yang sampaikan tadi. Nah, jadi terima kasih. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan ini. Terima kasih adik-adik atas partisipasi dan antusiasnya serta semangatnya mengikuti layanan bimbingan klasikal dari kakak. Kakak ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa dan mengakhiri kegiatan kita pada layanan kali ini. Jadi sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.